Halo, Assalamualaikum. Setelah kemarin sempat membahas Galaxy A04e, sekarang kita akan bahas Galaxy A04s sedikit lebih dalam. Dan ini sudah direkam dengan kamera depannya di dalam ruangan, jadi silahkan disimak audionya seperti apa. Dan kita langsung mulai dengan unboxingnya dulu yuk, buat tahu apa aja isi di dalam paket pembeliannya. Ya, jadi isi dari boxnya A04s ini ada buku manual dan juga quick start guide. Jadi dua bahasa ya, seperti biasa. Yang quick start guide itu ada kartu garansi, form garansi gitu ya di dalamnya. Dan juga daftar service centernya yang lengkap banget, termasuk di Garut dan Cimahi juga ada. Ini penting nih buat keluarga saya. Kemudian juga ada smartphone-nya sendiri dibalut plastik hitam dengan sedikit highlight fiturnya. Kalau di luarnya nggak ada kan tadi di kardusnya. Kemudian dapat charger 15 watt atau 10 watt dan juga kabel data atau kabel charging Type-C. Ini yang selalu saya apresiasi di Samsung tahun belakangan ini, di mana seri A yang terbawah aja sudah pakai Type-C ya, jadi kekinian. Dan ini penampakan smartphone-nya sekarang di tangan saya yang warna hijau ya. Ini selain warna copper dan juga warna hitam, oke, kelihatan back cover-nya yang glossy, memang ya mau tak mau lebih mudah kotor ya dengan bekas sidik jari atau minyak. Jadi boleh banget kalau mau dipasangkan casing, biasanya Samsung banyak yang jual casingnya, sekalian kalau mau ambil atau beli anti goresnya ya. Karena di dalam paket penjualan tidak ada casing dan juga belum terpasang anti gores bawaan. Warna hijaunya sendiri, hijau tua, lebih kayak teal kayak gini ya. Mantap sih menurut saya desainnya. Simple, minimalis, dengan tepian yang masih membulat, membuatnya ergonomis di tangan. Nah, bedanya A04s ini dari dua A04 series lainnya, A04 dan A04e, dia punya 3 kamera ya di belakang. Sayangnya memang yang ketiga itu masih makro, bukan buat ultra wide. Tapi ya lumayan lah ya, ada foto makro buat ambil detail kecil. Misalkan ngambil foto ini tanggal kadaluarsa di obat. Biasanya saya suka rada nggak kebaca kan. Biasanya rada kebantu sama foto makro, tapi bukan buat foto makro tanaman atau serangga, kayaknya enggak ya di level harga segini. Nah, kemudian kita bisa lihat di sisi kanan dia juga sudah punya fingerprint scanner. Ini satu-satunya seri A04 yang punya fingerprint scanner dan layar 90 Hz. Layarnya sih panelnya PLS ya, atau ya setara dengan IPS lah. Punyanya Samsung tuh namanya PLS. Dengan smooth screen-nya, Infinity V display-nya itu punya refresh rate di sini nih. Adaptif 90 Hz ya, jadi yang paling tinggi juga di seri A04 ini, di A04s. Dan yang membedakan juga adalah kamera belakangnya 50 megapiksel, kemudian prosesornya. Yang ini bukan MediaTek Helio P35, melainkan Exynos 850 dengan skor Antutu 150 ribuan. 150 ribu kurang dikit, kurang 400 sebetulnya. Bisa dilihat di situ, karena RAM-nya 4 GB, dia masih pakai Antutu 3D Lite ya, buat testingnya. Dia punya RAM plus 4 GB, bisa dipilih maksimal atau 2 GB, atau dimatikan juga. Cuma bukan itu yang ingin saya bahas, skor ini cuma buat ini ya, acuan. Kira-kira level performanya ada di mana, karena ternyata sudah saya tes menggunakan game, saya sempat pesimis tadinya, tapi setelah saya coba dulu install PUBG Mobile, ternyata dia bisa dapat settingan di Balance Ultra atau di HD High. Saya sendiri mainnya di Smooth Ultra aja, biar lebih playable. Dan ya, playable, enjoyable, bahkan untuk fun session ya. Hampir chicken dinner tadi pas syuting di Nusa, dan ya lumayan, bisa kill, dapat scope-nya juga bisa dimainkan dengan lumayan baik, walaupun memang saya nggak pernah main dengan gyroscope ya. Nah, bisa dilihat di sini dia pakai Samsung Exynos 850. Jadi kalau buat main game casual kayak Subway Surfer seperti ini sih udah oke lah ya. Dan juga dia punya loudspeaker yang lumayan enjoyable meskipun mono ya. Memang kelemahannya jadinya nggak bisa dengerin depth kiri kanan, nggak bisa nebak arah di game. Tapi kalau sekedar buat nonton video di YouTube, dengerin ceramah, nonton podcast, ya lumayan aja. Layarnya yang 6,5 inci ini kerapatannya HD+, tidak istimewa memang, tapi juga sangat cukup.
buat kenikmatan menerima konten multimedia atau streaming ya. Toh di harga segini, ya harganya adalah Rp1.999.000, tapi kamu bisa dapatkan di toko-toko online di angka 1,8 jutaan saja. Type-C, Samsung, dan ini nih, selain Type-C dan Samsung yang layanan purna jualnya memang pasti bagus dan tersebar di berbagai kota, satu lagi yang harus banget dipertimbangkan adalah masalah software update-nya nih. Dia pas awal saya unbox itu masih di Android 12 One UI Core 4.1. Sekarang sudah One UI Core 5.0 dengan Android 13 dan masih dapat update lagi buat security patch level Februari 2023. Nanti kita akan coba instalkan update-nya. Kita lihat dulu about phone-nya. Nih, sudah Android 13. Handphone 1 jutaan mana lagi coba yang dari sejak beli, belum lama kan A04 4S ini, udah dapat software update satu tingkat ke-13. Dan belum tahu nanti mentoknya di mana, karena kemarin di postingan Instagram saya yang bahas Galaxy A04e out of the box sudah pakai Android 13, banyak yang komen A03 juga dapat, M12 juga dapat. Iya, kalau soal software update memang mau nggak mau, saya harus kasih angka topi lah buat Samsung, mungkin jadi yang terdepan ya. Di smartphone yang jualan resmi di Indonesia selalu ngasih software update yang lebih cepat dan juga jaminannya, komitmennya juga bagus. Device-device lama masih dapat juga, bahkan Galaxy A32 itu dapat duluan tuh. M22, M32 juga sudah dapat ya. Nah, buat level harga 2 jutaan maksimal budgetnya, saya bisa pertimbangkan buat merekomendasikan Galaxy A04s ini karena ternyata Exynos 850 walaupun bukan prosesor baru, sudah dipakai di Galaxy A21s ya, yang artinya sudah 2 tahun berlalu. Kameranya juga sudah saya coba, nih beberapa hasilnya. Dibandingkan A04 dan A04e memang jelas juga hasilnya jauh lebih baik. Padahal sama-sama 50 megapiksel sama A04, kalau A04e kan 13 megapiksel ya. Nah, nih kayak selfie-nya, portrait kayak gini dalam ruangan dengan pencahayaan cukup juga menurut saya sangat enjoyable buat level harganya ya. Ingat harganya 1,8 di online, harga resminya 1,999, 2 juta lah kurang 1000. Termasuk buat zoom 2 kali kayak gini, ambil foto mainan di dalam ruangan pakai pencahayaan studio maupun portrait effect yang lumayan rapi. Ini makronya kayak gini. Dan buat video juga menurut saya masih lumayan banget. Ya, kestabilan warna, fokus, memang nggak sambil jalan kaki ya. Kalau buat vlogging yang jalan kaki kayaknya ya jangan level harga 1,8, 1,9 kan. Beli handphonenya, cari yang bagus lah, yang ada OIS kalian. Tapi buat level harga segini, A04s ini menurut saya oke banget buat videonya. Nah, buat mikrofon juga, nanti saya akan tunjukkan hasilnya ya. Tapi yang jelas, di A04s saja yang harganya mulai dari 1,2 jutaan, dia tetap punya mikrofon kedua buat noise cancelling dan juga buat depth suara pas perekaman audio di video. 2 mikrofonnya. Smartphone lain yang 2 jutaan aja ada yang nggak pakai tuh. Jadinya ya memang keren. Susah buat nggak bilang smartphone ini bagus, meskipun memang buat kaum mendang-mending di level harga 1,8, 1,9 banyak atau ada beberapa smartphone lain yang jualan performa yang lebih baik, kayak pakai Helio G85 dengan skor Antutu tembus 200.000. Ya kalau buat main game doang mungkin bisa cari alternatif lain, tapi kalau mau cari berbagai aspek termasuk layanan purna jual, mau nggak mau Samsung Galaxy A04s ini patut banget buat dipertimbangkan, apalagi salah satunya brand prestisnya ya, Samsung gitu loh. Saya bingung sebetulnya mau bahas apa lagi. Battery life saya nggak coba sampai habis juga baterainya. Kamera saya udah coba, audio udah saya coba, main game juga udah coba, layarnya juga smooth-smooth aja, nggak ada masalah. Dan apa ya yang bisa membuat saya tidak merekomendasikannya? Ya paling itu, kalau misalkan kamu cuma butuh handphone kedua, buat main game, atau buat anak yang ngerengek buat main game terus, mau push rank. Boleh cari yang alternatif yang lain. Ya, boleh juga sih pakai ini, buat main game masih oke juga. Jadinya saya bingung sebetulnya. Apa yang membuat A04s ini bisa terjegal gitu ya. Teman-teman boleh komen, boleh tidak setuju juga, nggak masalah. Ini dia A04s. Dengan RAM 4GB, storage 64GB, oke. Smartphone lain mungkin di level harga 2 juta udah ada yang 128, bahkan 2, itu udah ada yang 256 kayaknya ya.
Tidak masalah juga, dia masih punya micro SD slot, triple slot ya, jadi tidak mengganggu fungsi dual SIM-nya. Ya 64 GB buat saya cukup, tapi buat teman-teman yang install banyak game, yang naruh banyak video, foto di smartphone-nya mungkin bisa jadi kurang ya. Ya udah, balik lagi ke teman-teman, silakan abis ini dicek hasil foto dan videonya dari Galaxy A04s ini, dan akan saya tutup kembali video ini dengan perekaman dari kamera depannya di kondisi indoor seperti ini. Gimana menurut teman-teman? Kamera belakang Galaxy A04s, kita coba deketin objek. Ini juga lumayan tajam ya, sama fokusnya dapet. Tone warnanya juga tidak aneh-aneh. Mungkin low lights tidak akan terlalu bagus, tapi buat di kondisi saya cukup segini oke banget. Kamera depan Galaxy A04s, ada backlight masih lumayan. Jadi yang paling lumayan sih di Galaxy A04 series. Dan ini kalau cahayanya ideal, detail wajahnya saya suka, buat level harganya sih bagus. Kita coba jalan sedikit, turun tangga sambil geser-geser dan disimak audionya ya. Kebetulan barusan tukang bakal lewat, semoga banyak yang beli dan barokah, amin. Gimana kamera depannya? Saya nggak teriak, ngomongnya pelan aja ini karena malu. Ya, kayak gitu kira-kira A04s yang menurut saya lumayan banget ya buat harga 1999 harga resminya, tapi bisa didapatkan di toko online di harga 1,8 jutaan. Sudah saya tes banyak hal dan ternyata Exynos 850 di 2023 masih lumayan kepake ya. Performanya masih oke, masih hemat baterai juga, dan apalagi yang kurang. Tapi buat teman-teman yang segala mendang-mending mungkin bisa pilih yang lain ya, tapi buat mereka yang mikirin pemakaian jangka panjang, layanan purna jual, nggak sering gonta-ganti HP, nggak tiap handphone baru rilis atau launching tergoda gitu ya. Mungkin brand Samsung, salah satunya A04s ini adalah salah satu pilihan yang boleh banget buat dipertimbangkan. Tapi baik lagi pilihan ke masing-masing aja. Silahkan disimpulkan, segini videonya, sampai di sini. Thanks for watching, dari Kota Cimahi, Gon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.